어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Baiklah, kembali lagi bersama saya Sarah Mutia, kelas 2 D3 Akuntansi. Dalam mata kuliah perbankan akan menjelaskan materi mengenai operational clearing. Sebelum kita masuk mengenai operational clearing, kita harus tahu dulu apa itu pengertian clearing. Clearing merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikeliringkan di lembaga clearing. Penyelesaian utang piutang dimaksud adalah penagihan cek atau bilet giro melalui bank. Jenis-jenis clearing ada 3. Yang pertama, clearing umum, clearing lokal, dan clearing antar cabang. Clearing umum adalah salah satu perhitungan warkat dilakukan antar bank, di mana proses dalam melakukannya sudah diawasi dan sistemnya sudah diatur oleh pihak yang berwenang, yaitu Bank Indonesia selaku bank sentral. Clearing lokal adalah suatu sarana perhitungan warkat yang dikerjakan pada antar bank, yang mana ketentuannya sudah diatur dalam suatu daerah yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada clearing antar cabang, adalah sarana perhitungan warkat yang khusus dilakukan pada bank yang umumnya juga berada dalam suatu daerah tertentu. Cara pelaksanaannya adalah dengan menghimpun seluruh perhitungan yang berasal dari suatu kantor cabang. Selanjutnya adalah pengertian warkat clearing. Warkat clearing adalah surat dirilis oleh bank dalam rangka menyampaikan permintaan nasabah untuk penagihan piutang dalam bentuk kiral melalui proses transaksi clearing. Apa itu kegunaan warkat? Berguna sebagai alat pengganti pembayaran dalam transaksi clearing, sebagai sarana pemindah tanganan kekayaan, dan mempermudah transaksi bisnis dalam jumlah besar. Contohnya seperti cek, bilet giro, wesel bank untuk transfer, surat bukti transfer, nota debit, dan kredit. Selanjutnya ada mekanisme clearing. Yang pertama, mekanisme clearing masuk. Warkat debit keluar adalah warkat yang disetorkan oleh nasabah bank untuk keuntungan dari rekening nasabah tersebut. Warkat kredit keluar adalah warkat pembebanannya disalurkan ke rekening nasabah yang menyetorkan untuk keuntungan dan kepentingan nasabah. Selanjutnya, warkat debit clearing keluar. Warkat debit keluar adalah suatu warkat yang dikumpulkan peserta atas suatu beban nasabah bank yang menerima warkat tersebut. Selanjutnya, warkat kredit keluar adalah suatu warkat yang diserahkan oleh peserta lain untuk kepentingan dan keuntungan nasabah dari suatu bank yang menerima warkat. Selanjutnya adalah operational transfer. Pertama, kita masuk dulu ke bagian transfer. Transfer diartikan sebagai pemindahan uang dari rekening satu ke rekening yang lain dengan berbagai tujuan. Jenis-jenis transfer ada 4. Yang biasanya mencolok seputar
proses dan biaya adminnya. Yang pertama ada Sistem Clearing Nasional. SKN clearing adalah layanan transfer dana yang bisa kamu temukan di mobile banking dan kantor cabang. Pada jenis ini, transfer uang hanya bisa dilakukan antar bank. Clearing sendiri merupakan kependekan dari Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBNI. Sistem clearing diperuntukkan bagi kamu yang ingin mengirimkan uang dalam jumlah besar atau di atas 100 juta. Biaya layanan clearing ini dari 2.900 sampai 5.000 per transaksinya. Namun, prosesnya lebih lama dibanding sistem-sistem lainnya, yakni selama 2 sampai 3 hari kerja. Selanjutnya ada jenis transfer real-time gross settlement. Sama seperti sebelumnya, sistem clearing, sistem ini juga digunakan untuk mengirimkan uang dalam jumlah besar di atas 100 juta. Dengan menggunakan layanan ini, transfer akan diproses di hari yang sama, sekitar 4 jam. Namun, jika transfer dilakukan setelah pukul 3 sore, maka akan diproses esok harinya. Layanan ini dikenai biaya 25.000 hingga 50.000, terbilang paling besar dibandingkan sistem-sistem lainnya. Selanjutnya ada real-time online atau transfer online. Sistem ini merupakan layanan yang mudah ditemukan karena biasanya dilakukan di mana saja dan kapan saja. Hampir semua kanal perbankan menerima layanan transfer online, mulai dari ATM, mobile banking, hingga internet banking. Proses transfer dana sangat cepat dan langsung diproses di waktu yang sama atau real time. Namun, sistem ini mempunyai limit transfer maksimal 25 juta per transaksi. Penerapan biaya transfer antar bank berdasarkan bank tujuan. Jika tujuannya rekening bank yang sama, kamu tidak dikenakan biaya admin. Sebaliknya, sistem ini akan memotong 6.500 hingga 7.500 dari saldo rekening jika transfer ke bank lain. Tarifnya tergantung kebijakan bank masing-masing. Tarif ini sama dimanapun, baik biaya transfer antar bank di ATM maupun di m-banking. Selanjutnya ada BFast Payment. Sebenarnya BFast ini adalah merupakan layanan yang dibikin oleh Bank Indonesia. Apalagi bagi yang sering transfer dana sehari-hari, misalnya wirausaha, entrepreneur, UMKM, maka diproses secara real time. Biaya transfer antar bank via BFast juga paling murah daripada sistem-sistem lainnya. Sekedar informasi, tujuan diadakan layanan ini sendiri menurut Bank Indonesia adalah untuk mewujudkan layanan sistem pembayaran yang cemuah atau cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Jika sebelumnya kamu menggunakan sistem real-time online untuk transfer ke bank lain, yang mana biaya antar banknya antara 6.500 hingga 7.500, kini hanya dengan 2.500. Batas nominal yang bisa ditransfer per transaksi juga cukup tinggi, yaitu 250 juta. Namun ada beberapa keuntungan jika menggunakan layanan BFast, yaitu prosesnya real time 24/7 atau di mana prosesnya bisa kapan saja dan tidak dibatasi waktunya. Praktis bisa dilakukan melalui beragam kanal pembayaran seperti m-banking, e-banking, hingga teller bank. Dan tentunya sangat aman.
Namun, Bifest hanya bisa digunakan di 21 bank saat ini. Banyak bank yang sudah tergabung dalam layanan Bifest sehingga mudah digunakan, salah satunya bank. Nah, berikut pemateri saya mengenai operasional transfer. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kurangnya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.